Halo teman-teman, kita masuk ke tahap terakhir nih, yaitu bagaimana memvisualkan hasil simulasi software Land Use Sim secara lebih interaktif. Bagi teman-teman yang ketinggalan prosesnya, bisa cek video sebelumnya di kolom deskripsi ya. Oke, pertama, kita buka software Land Use Sim QGIS Tools-nya terlebih dahulu untuk mengkonversi hasil simulasi ke dalam software QGIS. Di sini untuk referensinya atau inputnya, kita pilih penggunaan lahan existing tahun 2020 tadi yang sudah dalam bentuk raster. Kemudian untuk targetnya, nah ini bedanya di sini kita memasukkan hasil simulasinya. Contoh di sini saya ada dua hasil simulasi ya, kita masukkan satu persatu mulai dari 2030. Kita cari tempat menyimpan hasilnya. Kita klik proses. Apabila sudah, maka kita ganti ke simulasi tahun 2040. Kita ganti outputnya, kita proses. Oke, di sini kita sudah selesai mengkonversi hasil simulasi agar bisa dibaca di dalam software QGIS. Kita kembali lagi ke QGIS, di mana kita tinggal memasukkan file hasil simulasi tadi, dan tinggal kita lakukan pengaturan simbologi. Kita sudah mendapatkan peta perubahan lahan dari tahun 2020 hingga 2040. Ya. Kita coba setting lagi. Di sini kita sudah selesai menampilkan hasil simulasi perubahan lahan dari tahun 2020 hingga 2040 dengan pola pertumbuhan sebagai berikut. Selanjutnya, di sini kita akan membuat matriks dan grafik perubahan lahan tahun 2020 ke 2040. Pertama, kita buka software Land Use Sim-nya, kemudian kita menuju ke menu Basic Module, kemudian pilih Review Grid File. Di sini akan muncul kotak dialog, kita pilih Browse, cari tempat menyimpan file penggunaan lahannya, misalkan tahun 2020 terlebih dahulu, kita open, kemudian kita klik Compute. Nah, maka akan muncul kotak dialog baru yang berisi jumlah sel pada masing-masing klasifikasi land use. Selanjutnya, kita cari data land use hasil simulasi tahun 2040 dan 2030. Kita buka saja Compute terakhir 2040. Pilih Compute. Apabila sudah, kita coba copy ke dalam Excel untuk mendapatkan tabel kolom perubahan lahan dari tahun 2020 hingga 2040. Apabila sudah, kita akan memiliki tabel perubahan lahan seperti gambar berikut. Nah, di sini ada kode land use yang sudah kita dapatkan tadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada jumlah sel pada tahun 2020, jumlah sel pada tahun 2030, dan jumlah sel pada tahun 2040. Kita coba rapikan datanya karena ini masih berupa format angka, kita ganti agar lebih mudah pemahaman. Selain itu, kita perlu memperhatikan bahwasanya satuannya di sini itu masih sel. Agar lebih memudahkan untuk pemahaman, kita coba konversikan ke dalam satuan meter. Di mana karena kita tadi menggunakan ukuran sel 10 kali 10, maka di sini berarti kita akan mengalihkan 100 agar nilainya itu berada pada satuan meter. Oke, apabila sudah, kita coba buat semacam grafik sederhana terkait perubahan lahan dari tahun 2020 ke 2040. Dengan cara, kita blok seluruh hasilnya yang sudah kita konversikan ke meter, kemudian kita pilih Insert, kemudian kita pilih grafik, kita pakai yang 2D line saja.
Kemudian untuk bagian ini ya, kita coba menuju ke chart design, kemudian kita pilih select data. Nah, di sini kita coba kustomisasi agar hasilnya lebih mudah dipahami ya. Di sini kita delete saja semuanya. Kemudian kita tambahkan untuk yang bagian namanya adalah nama masing-masing jenis penggunaan lahan. Kemudian untuk value-nya kita select yang perubahan datanya. Kemudian kita tambah lagi. Untuk name-nya adalah yang kedua, kemudian untuk YE value-nya kita pilih yang ini. Lakukan hal tersebut pada jenis-jenis penggunaan lahan yang lain. Pada bagian horizontal kategorinya, untuk axis labelnya, itu kita pilih tahunnya. Oke, kalau sudah kita klik oke. Hasilnya seperti ini, dapat rekan-rekan amati, ada peningkatan yang cukup signifikan untuk permukiman dan ada penurunan untuk lahan vegetasi. Dan selanjutnya kita akan membuat pivot table ya, menggunakan fitur yang ada di Land Use Sim terlebih dahulu, yaitu kita akan menggunakan map comparison. Untuk inputnya, pada bagian atas kita pilih waktu awal yaitu tahun 2020, kemudian untuk waktu akhirnya time itu adalah 2040. First mapnya kita pilih peta penggunaan lahan existing di sini tahun 2020. Kemudian untuk second mapnya adalah peta hasil simulasi tahun 2040. Kita pilih ini. Ini sudah 2020, ini sudah 2040. Untuk outputnya, kita cari tempat menyimpan hasilnya. Kita compute now. Kalau sudah seperti ini, kita open saja hasilnya. Dan data ini kita kopikan ke dalam Excel. Oke, kita pastekan di Excel. Nah, di sini agar lebih rapi, kita tambahkan baris baru. Dengan keterangan yang pertama ini adalah land use tahun 2020, kedua ini adalah land use tahun simulasi 2040. Ini kita hapus saja. Dan ini adalah jumlah sel yang mengalami perubahan. Karena ini satuannya masih sel, kita perlu konversi ke satuan meter maupun hektar. Nah, di sini sesuai dengan aturan tadi karena kita menggunakan ukuran sel 10 kali 10, maka kita kalikan 100. Oke. Nah, apabila nilainya masih kurang bagus, kita bisa konversi ke hektar sebenarnya. Dengan cara membagi 10.000. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita sudah mendapatkan satuan yang sudah dikonversi, ya, misalkan di sini saya menggunakan yang satuan hektar, kita tinggal masukkan ke dalam pivot table dengan cara kita blok dulu datanya, kemudian kita insert, kemudian kita pilih pivot table. Di sini kita klik OK saja. Kemudian untuk yang bagian kolomnya kita pilih yang land use tahun 2040, bagian row-nya kita pilih yang 2020, kemudian yang bagian value-nya kita pilih yang change study. Dan hasilnya seperti ini. Kita copy saja ke file-nya tadi. Dan hasilnya sebagai berikut. Kita rapikan dengan cara mengganti kode-kode ini dengan nama masing-masing jenis penggunaan lahan. Sini kita paste. Oke. Dan hasilnya sebagai berikut. Kita bisa mengamati bahwasanya ada peningkatan permukiman dari yang awalnya luasannya hanya sekitar 1.600 menjadi 21.000. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 3 visualisasi mulai dari peta, grafik, dan matriks terkait dengan perubahan lahan hasil simulasi. See you on the next episode.